Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kabar baik ya, dan harus baik. Bagaimana? Masih semangat untuk pembelajaran jarak jauh hari ini? Harus semangat ya tentunya, dan ibu yakin kalian sehat dan semangat untuk pelajaran jarak jauh hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi, ibu akan sampaikan peraturan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama, kalian harus membaca setiap deskripsi tugas, boleh itu di classroom atau di kolom komentar atau deskripsi channel YouTube ini ya. Dan jangan lupa kalian mengisi daftar hadir. Kemudian apabila kalian menyimak video ini, kalian harus komentar di kolom komentar ya, agar menandakan bahwa kalian telah menyimak materi hari ini. Dan jangan lupa maksimalkan waktu untuk mengerjakan tugas dan mengupload tugas sesuai dengan yang diperintahkan ya. Jadi kalian tolong budayakan membaca. Nah, ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku yang sudah mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Berarti kalian sudah mengerti apa itu teks berita. Oke, sebelum ke materi, ibu akan ingatkan sekali lagi apa itu teks berita. Coba masih ingat tidak tentang materi di hari Senin kemarin? Teks berita. Apa itu teks berita? Ya, benar. Teks berita adalah suatu teks yang menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian yang ditayangkan di media massa atau di media cetak. Nah, adapun ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama itu faktual, kemudian aktual, kemudian unik dan menarik, kemudian bahasanya singkat, objektif, dan mempengaruhi masyarakat ya. Itulah ciri-ciri dari teks berita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks berita. Sebelumnya, struktur. Apa itu struktur? Struktur adalah sistematika penulisan. Jadi setiap teks itu pasti mempunyai struktur ya. Setiap teks pasti mempunyai struktur. Teks tersebut bisa dikatakan teks apabila memiliki struktur yang tepat. Jadi teks berita pun mempunyai struktur. Struktur teks berita adalah yang pertama ada orientasi, kemudian peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Orientasi tersendiri artinya adalah suatu gambaran atau pengenalan masalah yang akan dibahas. Biasanya ini membahas salah satu poin dari unsur berita. Ada yang masih ingat unsur berita? Ya, unsur berita 5W1H. Oke, yang kedua adalah peristiwa. Di sini, di struktur ini itu menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian peristiwa. Biasanya di poin ini menjelaskan semua unsur-unsur dari teks berita, yaitu 5W1H. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Biasanya di sumber berita itu menjelaskan tentang pandangan umum atau pandangan sesuatu dari beberapa sumber. Bisa itu narasumber, dari korban misalnya kalau kecelakaan, kemudian dari orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, media massa pun bisa. Itulah sumber dari berita. Pola penulisan teks berita yang sesuai dengan strukturnya, yang pertama itu adalah kepala berita. Kepala berita itu adalah judul dari berita tersebut. Yang kedua itu adalah teras berita. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, maksudnya teras berita adalah paragraf yang memuat intisari sebuah teks berita tersebut atau yang menjelaskan salah satu dari unsur teks berita. Nah, yang kedua adalah tubuh berita. Bisa dilihat.
Nah, jadi tubuh berita ini adalah paragraf yang menjelaskan secara rinci dari unsur-unsur teks berita. Ya, kemudian yang terakhir adalah kaki berita, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan dari berita tersebut, atau kesimpulan atau penegasan ulang dari teras berita dan tubuh berita. Begitu, paham ya anak-anak? Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh struktur dari teks berita berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan contoh. Nah, berikut ini ada teks berita yang berjudul Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Nah, identifikasi struktur teks berita di atas. Yang pertama itu judul. Judulnya Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Kemudian teras berita ada di paragraf pertama. Yang ketiga, tubuh berita ada di paragraf kedua dan ketiga. Dan kaki berita ada di paragraf keempat. Nah, sekarang coba kalian buka buku pegangan margin kalian. Halaman 10. Di situ ada teks berita yang berjudul Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Sudah dibuka? Ya, kita lihat contoh analisis strukturnya bersama-sama. Kepala berita itu ada di judul ya. Kemudian di paragraf pertama itu adalah teras berita, yaitu apa? Ringkasan dari suatu berita tersebut atau poin beberapa dari unsur berita. Nah, di paragraf kedua dan ketiga itu tubuh berita ya. Jadi itu adalah uraian dari semua unsur-unsur di dalam berita. Jadi jawaban-jawaban dari unsur berita atau jawaban-jawaban pertanyaan dari unsur berita itu dijelaskan di tubuh berita. Kemudian ada kaki berita, yaitu kesimpulan atau penegasan ulang dari teras berita dan tubuh berita yang berada di kaki berita. Nah, itulah struktur dari teks berita. Kemudian, teks berita pun selain mempunyai struktur, pasti mempunyai kaidah bahasa. Nah, kira-kira apa sih itu kaidah? Pasti kalian sudah pada tahu kan, sudah kelas 8, karena kita itu selalu membahas tentang teks yang di dalamnya selalu ada struktur dan kaidah bahasa. Apa itu kaidah bahasa? Ya, betul sekali. Kaidah bahasa adalah aturan berbahasanya ya, aturan bagaimana bahasa di dalam teks berita. Nah, kaidah dari teks berita atau kebahasaan teks berita yang pertama itu teks berita selalu menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Nih, simak ya penjelasan berikut ini. Kaidah bahasa yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat. Dalam menulis berita, bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaknya dihindari karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami orang-orang tertentu. Jadi, di dalam suatu berita pasti menggunakan bahasa baku agar semua suku itu bisa mengetahui atau memahami isi berita tersebut. Nah, yang kedua itu menggunakan kalimat langsung. Kalian pasti sudah pada tahu dan mengerti kan kalimat langsung, karena di kelas 7 kita sudah belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Nah, biasanya kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda yang disertai keterangan penyerta. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang sesuai dengan apa yang dibicarakan atau diujarkan. Nah, coba lihat kalimat yang memakai warna merah. Nah, di situ adalah contoh kalimat langsung karena sesuai dengan yang diujarkan oleh
Bapak Arif. Nah, di pesantren itu nularin ke 5 ustadz tidak sampai terjadi ke santri-santri yang sudah mulai belajar di ponpes tersebut. Nah, kata yang di dalam kutip tersebut adalah kalimat yang sama persis seperti ujaran kata Arif. Nah, itulah kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang pengujarannya tidak langsung dari pembicara. Jadi melalui proses sunting atau edit si penulis. Nah, kalau dicontohkan itu seperti ini. Arif berkata bahwa di pesantren itu nularin ke 5 ustadz dan tidak sampai terjadi ke santri-santri yang sudah mulai belajar di ponpes tersebut. Itu ya, jadi tidak ada tanda kutip. Jadi perbedaannya apabila kalimat langsung itu sesuai dengan ujaran pembicara, sedangkan kalimat tidak langsung itu melalui suntingan atau sunting dari penulis. Nah, pemakaian konjungsi bahwa. Nah, penggunaan konjungsi bahwa ini berfungsi untuk menerangkan kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Seperti yang barusan Ibu jelaskan. Misalnya, Bu Dewi berkata bahwa tolong ambilkan gelas itu. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung. Nah, contoh yang selanjutnya adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi ini sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, gempa bumi terjadi pada hari Selasa di Laut Jawa Jepara pagi hari pukul 05.55 WIB. Itulah fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktunya yang mana? Yaitu hari Selasa, pagi hari, dan pukul. Sedangkan tempatnya mana? Di Laut Jawa Jepara. Beda yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu. Nah, macam-macam dari konjungsi temporal adalah kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya. Itulah konjungsi temporal. Nah, lihatlah contoh berikut. Kata yang berwarna merah itu adalah konjungsi temporal. Jadi konjungsi itu kata hubung dari kalimat satu dan kalimat selanjutnya. Nah, seperti tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa konjungsi temporal itu ada sebelumnya dan kemudian. Begitu ya anak-anak. Nah, itulah kaidah bahasa dalam teks berita. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang materi struktur dan kaidah bahasa? Sekarang kalian, Ibu akan beri latihan soal. Setelah kalian baca soalnya, sekarang kalian boleh mengerjakan latihan ya. Tetap fokus, tetap semangat. Pokoknya Ibu tunggu tugasnya ya. Gunakan waktu seefektif mungkin. Oh iya, untuk update materi, kalian boleh subscribe and like channel YouTube ini ya, agar kalian tidak ketinggalan materi dan tugas. Ya, jangan lupa kalian harus budayakan membaca sebelum mengerjakan setiap tugasnya ya. Semua deskripsi tugas ada di Google Classroom dan ada di deskripsi channel YouTube ini. Jadi, Ibu tunggu tugasnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.